dari iblis. Poin lain yang harus kita perhatikan adalah kata mencoba, ya, yang dipakai dalam sumbernya tadi Kejadian 22 dan di Matius 4 ini adalah kata yang sama, ya, mencoba itu ya, kata yang sama yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 13 yang tadi kita baca. Nah, makna dari kata tersebut dalam bahasa sumber aslinya itu adalah menguji, ya, menguji. Nah, kita semua tahu kan tentang kisah Ayub ya. Hal apa yang dialami oleh Ayub. Nah, di Yakobus kalau nanti teman-teman baca gitu itu ya di Yakobus 5 ayat 11 itu dikatakan tentang ketekunan, ketahanan, ketekunan Ayub. Nah, hal apa yang harus ditanggung oleh Ayub? Pertanyaannya gitu ya. Hal apa yang harus ditanggung oleh Ayub? Tentu saja kaitannya adalah dengan pencobaan yang sedang dia hadapi. Ya, mungkin teman-teman akan berkata bahwa bukan Allah yang sedang mencobai dia kan? Harusnya kan iblis, ya kan? Masalahnya iblis baru bisa mencobai Ayub itu pasti setelah mendapat izin dari Allah untuk melakukannya, ya kan? Dia harus mendapatkan izin dulu. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa Allah mencobai Ayub lewat tangan iblis. Tapi tampaknya seperti tidak alkitabiah ya, jika kita bawa kata Allah tidak pernah mencobai siapapun, ya. Nah, mungkin teman-teman akan berkata, apakah ini seperti apa menyelewengkan firman gitu ya di dalam Yakobus 1 ayat 13. Lalu bagaimana dengan ayat 13 ini? Ini akan dijelaskan ya. Mengapa di ayat 13 itu ya? Mengapa di sini Yakobus berkata Allah tidak mencobai siapapun gitu loh ya. Mengapa Allah tidak mencobai siapapun? Sebenarnya kita harus memperhatikan ayat-ayat berikutnya ya. Dan kita tidak akan kesulitan memahami Yakobus ini. Ada satu pemikiran yang sangat jelas di dalam ayat 13 itu dicobai oleh yang jahat. Artinya bahwa orang jatuh ke dalam dosa itu karena pencobaan, ya, pencobaan. Terus di ayat 14, ayat 15 itu kan melanjutkan pembahasan tentang keinginan, dosa, maut, ya. Nah, sebagian orang Kristen akan berbuat dosa karena tidak mampu bertahan di dalam ujian. Nah, Yakobus ingin membahas masalah ini tentunya. Ya, jika kita jatuh di dalam proses ujian itu dan kita berbuat dosa, apakah itu karena kesalahan Allah? Ya, apakah semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak menguji saya misalnya? Itu sebabnya makanya orang Kristen menolak ya bertanggung jawab mempertanggungjawabkan kegagalan mereka. Mereka mengalihkan tanggung jawab dan konsekuensi dosa mereka kepada Allah. Nah, di sini kita melihat kitab Yakobus ingin agar kita mengerti gitu ya bahwa Allah menghendaki kita menghadapi ujian iman demi kebaikan kita. Bukan merupakan niatnya untuk memakai ujian itu agar kita jatuh di dalam dosa, ya. Enggak, tidak ada niat seperti itu. Namun itu tidak berarti bahwa setiap orang Kristen bisa meraih manfaat ya dari ujian itu, meraih sesuatu. Banyak orang Kristen tuh akan gagal dan jatuh di dalam ujian iman. Mengapa bisa gagal? Ya, apakah Allah sengaja mencelakai? Apakah Allah tidak memberikan yang namanya kasih karunia? Ya, Rasul Yakobus memberitahu kita bahwa alasannya karena memang manusia itu orang Kristen terutama menyerah kepada keinginan, ya, menyerah kepada keinginan kita. Itulah sebabnya hal tipu daya keinginan ini dibicarakan di ayat 14, di ayat 15, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melalui berbagai pencobaan. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Ada yang kelihatan terlihat nyata, kelihatan nyata. Ada pula yang memang samar-samar. Nah, alasan mengapa orang percaya jatuh di saat menghadapi pencobaan adalah karena apa? Karena mereka menuruti tarikan keinginannya, ya, menuruti tarikan keinginannya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak menyalahkan Allah, ya. Seorang Kristen yang menolak untuk menyerah pada keinginannya tidak akan tergerak oleh pencobaan,
Tidak akan. Nah, kalau misalnya kemarin saya juga lihat berita gitu ya, Trump kan naik jadi presiden. Kan kita tahu kebijakan Trump itu keras sama sama imigran ya. Dia nggak senang ya sama imigran. Katanya banyak imigran yang sedang di shelter gitu mau dipulangin semua itu ya. Dan juga banyak banyak orang dari 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 China, dari daratan China itu kan mereka karena negaranya lagi tidak baik kan mereka kemarin banyak yang masuk ilegal gitu ya. Masuk ilegal ke Amrik lewat lewat mana? Lewat Meksiko dah dan sebagainya. Dan mereka rela untuk membayar itu kan ratusan ribu atau apa saya nggak tahu berapa duit gitu ya. Nah, sampai di luar negeri, misalnya sampai di Amrik, mereka mengalami kesulitan mungkin memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, bukan mendapatkan pekerjaan serta hasil yang mungkin oke seperti yang dijanjikan oleh oleh para broker itu, ya. Mereka mungkin malah menghadapi namanya diskriminasi, bahaya dari kemiskinan. Nah, sebagian orang bahkan bisa dikatakan mungkin bisa sampai kehilangan nyawa gitu loh. Bisa sampai kehilangan nyawa sebelum mereka berhasil sampai di tujuan. Banyak kan contohnya seperti negara yang dari mana itu dari Karibia atau apa itu mau ke Eropa pun naik perahu mereka tenggelam. Tapi tetap saja banyak orang berniat untuk pergi ke luar negeri secara ilegal gitu ya. Walaupun mereka tahu resikonya salah satunya kehilangan nyawa, ditipu lah, tertangkap, atau bahkan hidup mereka lebih sengsara daripada negara asal. Tapi mereka berharap bahwa mereka mungkin bisa lebih mujur ya, lebih mujur lebih untung lah daripada yang lain. Dan mereka nggak bersedia menerima satu realitas yang mereka dengar atau lihat gitu. Hasrat hati mungkin mendorong mereka seperti ingin kaya dan sebagainya, mendapatkan kehidupan lebih baik, mendorong mereka untuk percaya pada dusta dan untuk ditipu oleh orang lain gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini memang sangat mudah ditipu karena ya, mereka menyerah pada keinginan mereka. Ya, di sisi lain, jika kita tidak memiliki, misalnya kita gitu ya, tidak memiliki keinginan untuk pergi ke luar negeri untuk mengejar yang namanya kekayaan gitu ya, mungkin kita tidak akan tertarik walaupun ada orang yang nawarin sama kita nih, ayo pergi ke Amrik, misalnya pergi ke Amrik diam-diam, seludupin gitu ya, apa gratis ya, kita nggak ada gitu loh ya. Ya, walaupun keinginan bekerja ke luar negeri itu bukan dosa ya. Tapi dari contoh ini saya harap kita bisa melihat bahwa seringkali seseorang berbuat dosa bukan karena dorongan dari luar gitu, melainkan karena dia ditarik oleh apa? Keinginan. Betul kan? Keinginan dia sendiri gitu ya. Ini alasan yang ingin disampaikan kitab Yakobus kepada kita. Nah, juga ada saya baca dari satu kesaksian gitu ya. Seorang saudara yang dia pindah ke tempat lain untuk bekerja, terus dia bertemu dengan seorang saudari di situ di gereja ya. Mereka akrab, menyukai satu sama lain, terus mereka bersama-sama terlibat dalam pelayanan. Nah, terus saudara ini mulai jatuh cinta kepada saudari itu ya, dan sering mereka mencari kesempatan untuk bisa berduaan. Nah, ketika hubungan mereka semakin akrab, mereka mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk berduaan. Ya, kemudian mereka perlu mencari tempat yang lebih sepi untuk mengobrol. Nah, tempat mana yang paling sepi? Coba, tentu saja di mana? Di dalam kamar lah, ya kan? Hubungan mereka semakin akrab. Mereka mulai ngobrol di kamar. Akhirnya pada suatu hari mereka melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya ya. saat saat ini dia mengaku gitu ya, dia berkata bahwa dia nggak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan hal-hal itu dalam sekejap saja ya kan, ketika dia menyerah pada keinginannya dia jatuh dalam dosa. Nah, kita bisa melihat dalam contoh ini ya, dan banyak contoh lain pastinya ya. Saya ingin kita mengerti gitu bahwa kita menghadapi berbagai pencobaan setiap hari, ada yang nyata gitu ya, ada yang samar-samar, tapi setiap saat kita harus memilih untuk mengutamakan kehendak kita atau kehendak Allah. Ya, setiap kali kita mengutamakan kehendak kita, tentu kita akan gagal. Ya, tapi
Setiap kali kita belajar untuk mengutamakan kehendak Allah, maka kita akan menang. Dan kehidupan rohani kita pasti akan selangkah lebih maju. Itu pasti, ya. Kita akan naik kelas, naik kelas. Nah, dari kesaksian yang tadi kita dengar, kita melihat satu poin yang penting gitu ya. Jatuh ke dalam dosa itu bukan perkara yang terjadi dalam satu malam kan, ya. Bukan terjadi dalam satu malam. Sebenarnya sebelum melakukan dosa itu mereka itu sudah bertindak ceroboh dalam hal membiarkan nafsu mereka bertumbuh gitu kan. Saat sudah matang, nafsu atau keinginan itu berbuah menjadi dosa. Sama yang seperti yang disebutkan dalam surat Yakobus ini, ya. Jika tidak misalnya kita tidak bertobat, maka kita pun akan berakhir dalam maut pastinya, ya. Jadi jadi kita harus berhati-hati agar tidak berkompromi, bahkan menyerah kepada dosa. Jika tidak, dosa itu pasti akan membinasakan kita, ya. Melalui contoh ini, contoh yang tadi kita dengar, kita melihat fakta bahwa kita harus menghadapi pencobaan setiap hari, ya. Jika kita tidak menyerah pada keinginan kita setiap harinya, entar perkara kecil, perkara besar gitu ya. Jika kita setia kepada Allah dalam segala hal, maka kita bisa mengatasi segala pencobaan. Tentu dengan bersandar kepada Tuhan ya, dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi nggak penting siapa yang menguji kita. Pada dasarnya persoalan apa? Persoalan apakah? Gitu ya. Allah atau setan yang menguji kita. Bukan persoalan utama. Yang terpenting adalah apakah kita bertahan di saat menghadapi pencobaan gitu. Apakah kita dapat mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah. Ya, kita tidak perlu melangkah terlalu jauh dengan menganalisa apakah sekarang ini kita sedang menghadapi ujian dari Allah atau pencobaan dari setan. Sebenarnya nggak ada perbedaan apakah itu ujian, apakah itu percobaan menurut bahasa sumber aslinya gitu ya. Semua peristiwa ini bertujuan untuk apa? Menguji iman kita. Entah itu berasal dari Allah atau berasal dari setan. Selama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segala hal yang menimpa kita hari ini, ya, segala hal yang menimpa kita hari ini bertujuan untuk apa? Membangun kita, mendewasakan karakter kita, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, kita bisa pakai seperti tadi contohnya Ayub. Menurut teman-teman, siapa yang sedang mencobai Ayub, ya? Siapa yang sedang mencobai Ayub? Dilihat secara sekilas tampaknya setanlah yang melakukannya. Namun kita bisa memikirkan baik-baik. Jika Allah tidak mengizinkan, maka Ayub tidak perlu menghadapi semua pencobaan itu. Nah, kita bisa katakan bahwa Allah yang sedang menguji dia dari balik balik layar kan. Karena Allah yang memberi izin untuk melakukan percobaan itu. Nah, bagaimana kita bisa menjawab persoalan ini? Ya, apakah itu merupakan peristiwa yang baik? Ya, kita bisa simpulkan bahwa setanlah yang sedang mencoba Ayub atau bukan. Kedengarannya yang tidak baik. Akan tetapi kita semua tahu bahwa Ayub telah mengatasi pencobaan dari setan dan pada akhirnya menerima berkat dari Tuhan. Ya, kalau begitu, bukankah dia telah mengubah malapetaka dari setan menjadi berkat? Ya, apakah itu merupakan peristiwa yang baik jika kita simpulkan bahwa Allah lah yang sedang menguji Ayub? Karena ini berasal dari Allah. Ya, saya yakin bahwa kita semua berpikir bahwa ini adalah peristiwa yang baik pada akhirnya. Endingnya indah gitu ya. Jadi mari kita pikirkan lebih jauh ke depan. Anggaplah bahwa Ayub ternyata misalnya gagal dalam proses ujian itu. Ya, misalnya dia mendengarkan saran istrinya, ya, kutukilah alamu, tinggalkanlah alamu. Bukankah dia telah mengubah berkat dari Tuhan untuk yang Tuhan sediakan baginya menjadi kutuk? Ya, jadi hari ini saya harap kita semua bisa memahami analisa tentang ayat ini. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan, kita tidak perlu membuang waktu dengan menganalisa apakah ujian yang kita hadapi ini berasal dari Allah atau dari setan gitu ya. Secara sederhana, setiap ujian yang kita hadapi di dalam sehari-hari, yaitu ujian iman gitu ya. Allah ingin kita ini menjadi orang yang berkemenangan tentunya ya.
diberkati dalam setiap pencobaan dan ujian. Dan setan berharap beda, ingin kita gagal dan binasa. Ini perbedaan nyata antara ujian dan pencobaan. Jadi kita harus berpegang, ya, berpegang teguh kepada Tuhan senantiasa di dalam menghadapi ujian, supaya kita bisa bertahan menghadapi ujian. Dan tentu kita mengharapkan satu ending yang baik. Berharaplah kepada Tuhan. Walaupun masalah ini mungkin terus menggerogol kita sepanjang umur hidup kita, kita mengucap syukur. Seperti duri dalam daging, dalam Rasul Paulus ya. Tapi itu memberkati kehidupannya. Karena dia melihat Allah senantiasa. Melalui ada pencobaan itu, duri dalam dagingnya, ternyata dia tidak bisa menyombongkan diri. Ya, kita memilih untuk bisa setia sampai mati kepada Allah. Tentu tidak membiarkan rencana setan ini bisa berhasil di dalam diri kita. Ya, dia terus akan menyerang kita. Tapi kita mempunyai Tuhan Allah yang kuat. Berpeganglah selalu kepada Tuhan. Ya, keinginan dalam diri kita ini banyak. Kita harus bisa mengontrolnya. Dan kita hanya bisa mengontrol bersama Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Jatuh. Karena kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita melalui Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Coach Jason. Eh, untuk hari ini apa ada yang mau bertanya? Silakan. Atas yang Coach Jason sharingkan tadi. Ada yang tanya ya? Oke, jadi saya tanya nih. Menurut teman-teman nih, melihat permasalahan hidup seperti apa? Kan kita semua sudah, ada yang sudah 40 tahun menjalani hidup, ada yang 30 tahun lebih, ada yang hampir mau masuk ke 50, mungkin ada yang sudah 50 lebih menjalani hidup. Saya pernah merenungkan, kemarin saya ngobrol sama satu orang, itu ada minggu lalu. Dia juga salah satu mahasiswa STT online ya. Dia teman kelas saya, kita berdua ngobrol. Menurut lo, kata gini, dalam kita hidup ini, banyakkan sedihnya, banyakkan masalahnya, apa banyakkan senangnya? Terus kita berdua mikir, apa ya? Banyakkan apanya? Nah, saya tanyakan juga ke teman-teman, banyakkan apanya? Kalau kita renungkan, banyakkan apanya? Ada sangkut pautnya dengan Ko Jason tadi, sharingkan. Banyakan sedihnya kok Daud. Nah, banyakkan sedihnya, tuh. Jalan dan ngomong banyakkan sedihnya. Yang lain gimana? Kalau saya juga 50-50 lah. wah, berarti Bu Lisa lebih berbahagia, Bu Lisa 50-50. Oke, yang lainnya? 50-50. Ya, Bu Lisa lebih berbahagia kalau 50-50 tuh lebih berbahagia. Kalau jalan 70-80 ya, sedihnya ya. Yang lain gimana yang lain? Apa yang lain? Gak ada masalah hidupnya? Enak. Banyak lah masalah. Ya dijawab Bu, coba berapa? Coba Pekerjaan kira-kira ini berapa yang gitu loh, dijawab coba kira-kira berapa, ayo. selalu dalam Nggak bisa percobaan. dihitung pakai tangan. Wah, nggak bisa dicoba pakai tangan. Siapa tuh yang ngomong tuh? Kalau bagi Gimana? aku sih nggak bisa kalau bagi aku sih nggak bisa dihitung pakai tangan. Berarti banyak banget ya, banyak U-nya udah banyak gitu. Banyak Gitu. banyak sekali. Apalagi aku tuh terlahir tanpa mama, tanpa papa gitu. Terus Wah, dibesarin sama Ii gitu ya, bibi gitu ya. Kalau kita Indonesia bilangnya bibi gitu. Jadi Tante. iya tante. Jadi masa kecilku itu kayaknya gimana ya, penuh bukan seperti anak kecil gitu ya, bisa keluar main atau gimana gitu ya. Jadi masa kecilku itu disuruh jagain anak tanteku gitu, nyusuin, tidurin. Sementara tanteku itu pergi main judi suami istri gitu. Jadi semua pekerjaan rumah tuh dibebanin ke aku gitu. wah, Eh,
Kalau Jadi gitu aku kalau teringat sama Osin loh, jalan Osin loh. nah, seperti itulah jalan hidupku. Iya. Serius, seperti itulah jalan hidupku. Iya, Di Oh, dalam seperti film cerita daging Osin. ada. iya zaman dulu Iya, film Osin kayak gitu ya. Kayak gitu jalan. Iya. iya, Waduh, iya, waduh, seperti itulah. Heeh. waduh. Aku sih belum sampai segitu sih saya. Iya. Jadi ya sampai suka dukanya gitu. Aduh, kayaknya ya liatin orang ada mama, ada papa gitu. Tapi kok aku nggak ada gitu. Terus nggak ada yang sayang, nggak ada yang perhatiin gitu. Sampai aku menginjak dewasa remaja gitu ya. Sampai aku lulus sekolah SMA itu pengen kuliah aja kayaknya ya. Sampai mereka bilang gitu, kamu udah bisa sampai lulus SMA itu udah syukur. Mau kuliah lagi duit dari mana kamu? Gitu. Ya udah dah aku bilang aku ngalah deh aku nggak kuliah lah aku bilang gitu ya akhirnya kerja pekerjaan jadi kayak burung terbang dari sangkar gitu bebas merdeka gitu Langsung pengalaman ketahuan hidupku itu ya. tidak oh enggak dong masih kerja itu aku sempat kerja di Bank BCA di Jakarta itu daerah Pancoran. Pancoran, pancoran, Ambil jarang. kursus dulu kursus itu. Nggak ngerti deh tuh. Nah itulah jadi perjalanan hidupku seperti kisah Hosim gitulah tidak lebih Ya, dari situ jadi lebih berarti kalau lebih banyak kalau air matanya yang keluar gitu. kalau begitu persentasenya bukannya 70 lagi, 95 kali ya, Ceh. Udah 95% ya masalah hidup ya. Halo? Iya. Nangis mungkin si Alan. Nggak jawab. Terus oke yang lainnya. Biar berarti benar ya masalah hidup kita masing-masing beda ya. Jadi tadi Bu Lisa 50, saya 90-an, 95-an. Saya punya 80 lah. Saya juga Saya 80. 80. Sama gitu. Terus yang lain gimana, Desi? Kita kita ngobrol nih santai, kita dari apa merespon apa yang Hmm. Coach Jason ajarkan hari ini mengenai masalah hidup kita nanti gimana gitu. Yang dimaksud duri dalam daging itu yang bagaimana sih, Pastor? Nah, Coach Jason. Contohnya apa aja gitu? Duri dalam daging apa sesuatu yang kadang kita membuat kita itu eh, jengkel, sedih atau ini nggak ada jalan keluarnya gitu. Kalau duri dalam daging aku itu ya suamiku itu, Bu Lili. Ya, jangan duri dalam daging itu ikan. Itu yang artinya nggak bisa dicabut, Bu Lili, nempel terus gitu ke suaminya. Tapi kayak gitu putus ya. Yang dimaksud duri dalam daging itu yang bagaimana sih? Apa saya ini juga ada duri dalam daging ya kayaknya gitu. Saya juga. Coach Jason silakan. Iya, yang maksudnya duri dalam daging itu yang seperti apa gitu loh. Saya tuh kadang-kadang juga mikir hidup saya ini ya merasa saya itu bahagia apa enggak sih? Jadi Nah, saya bahagia aja gitu. Ini kadang-kadang, aduh seandainya ya, selalu berandai-andai kadang-kadang saya. Aduh seandainya saya begini tuh saya udah gini. Dulu kalau saya nggak begini saya udah begini gitu. Berandai-andai sendiri. Jadi kadang-kadang, ini duri dalam daging ini bagi saya. Padahal kalau saya berdoa itu juga enggak juga sih. Jangan terlalu banyak pergumulan gitu. Terlalu banyak masalah, tapi Gimana Coach masalah Jason? itu saya buat sendiri. Coba gimana Coach Jason tuh? Apa itu duri dalam daging? Nah, pertanyaannya seperti itu Coach Jason. Ya, Bu duri Lili dalam daging berandai-andai kita kalau kan aku iya berandai-andai punya beda-beda mama ya. punya papa gitu loh. Hmm. Gimana? Iya Berandai-andai beda-beda kenapa? ya tiap kita kan. Gimana, Pastor? Enggak, maksudnya duri dalam daging itu kan kita berbeda-beda gitu ya. Kalau seperti Rasul Paulus katanya kemarin itu saya lihat katanya dia ada penyakit asma atau apa gitu loh. Ya, nggak disembuh-sembuhkan oleh Tuhan, sedangkan dia bisa melakukan
melakukan apa penyembuhan gitu, mujizat penyembuhan, tapi ternyata diri dia sendiri nggak tidak disembuhkan gitu loh ya, katanya seperti itu. Nah, kita berbeda-beda duri dalam daging itu. Tuhan nggak angkat, misalnya ada satu masalah seperti Desi tadi tentang masalah suami gitu ya, ada masalah seperti itu juga termasuk dalam duri dalam dagingnya gitu loh. Mengingatkan dia untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Kadang kalau nggak ada duri dalam daging itu kita kebablasan gitu loh, seperti burung keluar dari sangkar, udah hilang. Tapi dengan adanya duri dalam daging mengingatkan kita kalau kita memerlukan Tuhan, gitu aja sih. Hmm. Makasih. Hmm. Duri dalam daging itu duri ya, kayaknya kalau ditusuk ya sakit, dicabut juga sakit, itu namanya duri. Duri itu kayak gitu. Jadi nempel terus gitu loh. Kalau ditusuk sakit, dicabut sakit, ya dibiarin aja di dalam daging. Nah, begitu loh. Dan Jadi, biarin aja. nah itu yang oh iya kita masih butuh Tuhan. Oh iya kita masih gimana gitu. Itu duri dalam daging. Saya juga punya. Setiap kita punya semua ya. Saya rasa setiap Tiap kita orang pasti punya punya. duri dalam daging ya. Beda-beda, beda-beda, beda. Mawar berduri. Ya itu. Jadi masalah hidup tuh eh, kalau yang kemarin kita bahas, kembali yang tadi kita bahas, kalau yang saya dapatkan, insight yang saya dapatkan itu, kita kan kembali, kalau digabungkan, dihubungkan dengan bangsa Israel ya. Bangsa Israel kan budak kan, keluar dari perbudakan, dibawa kepada Kanaan. Kalau dihubungkan ini dari insight dari saya, yang saya dapatkan. Kita tuh seperti budak yang keluar dari perbudakan masuk kepada tanah Kanaan. Nah, kemudian dalam perjalanan itu kan kita dibentuk. Nah, masalah hidup itulah yang membentuk kita, untuk kita sempurna. Karena kan kita harus kembali kepada rancangan semula. Rancangan semula itu kan sempurna. Jadi sebelum kita semua kembali pada rancangan semula itu, kita dibentuk dalam perjalanan hidup ini. Dengan masalah-masalah hidup yang berbeda-beda, beraneka ragam, bermacam-macam, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Setiap kita punya kapasitas yang berbeda dalam menghadapi masalah hidup dan kapasitas yang diberikan dalam masalah itu pun beda-beda. Itu yang tadi Coach Jason masukkan. Jadi nggak perlu peduli. Kadang dulu kita mikir ya, misalnya, ini dari siapa? Ini dari Tuhan apa dari setan nih? Kadang kita mikir kayak gitu. Saya rasa setiap kita juga pernah berpikir kan, ini Tuhan yang berikan atau setan? Atau saya salah apa ya? Kok dikasih pencobaan kayak gini gitu kan? Kita pernah mikir kayak gitu kan, Mas? Karena tadi Coach Jason bilang jangan mikirin aja, nggak usah dipikirin itu dari siapa, tapi kita percaya itu untuk kita semakin sempurna. Karena waktu kita pulang nanti kan harus sempurna. Nah, kesempurnaan kita yang pernah Kak Ane juga atau Kak Sun pernah bagikan sebelumnya, sempurna setiap kita tuh kan beda-beda. Nggak sama gitu, beda-beda. Standar kesempurnaan setiap dari kita beda-beda. Itu sih yang saya dapatkan. Jadi ingat kita tuh jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa manusia itu kan, keluar dari perbudakan, keluar dari Israel, Mesir kepada Kanaan. Perjalanan itu kan dibentuk semua. Akhirnya yang berhasil masuk Kanaan kan nggak banyak. Nah itulah kesempurnaan yang di sana itu kalau diparalelkan seperti itu kita. Itu sih saat dari saya. Ya, yang lainnya ada yang mau ditanyain lagi selain duri? Atau malam ini semuanya sudah jelas, mengerti? Kalau sudah jelas dalam topik ini, topik lain boleh dibahas. Nah, Pak Hadi, maksudnya mau tanya Ini nih Pak Hadi. saya mau Ya, Bu saya Lisa mau deh. menjelaskan mengapa saya bilang 50-50 ya. Kalau saya ngomong dari perjalanan seperti yang kemarin saya cerita ya di Zoom ya. Kalau saya ngomong cerita apa adanya masalah kehidupan saya sebenarnya ya juga nggak bisa dibilang oke loh ya. Dari kecil sampai besar saya juga bisa dibilang walaupun punya ayah punya ibu bisa dibilang nggak punya ayah nggak punya ibu. Saya juga pernah dijual sama orang tua saya untuk apa? Untuk membayar utang jujur aja ya. Sekarang saya belak-belakan aja ya. Wah, masa lalu saya itu udah gelap banget. Tapi cuma gini saya mikirnya waktu itu. Saya juga seorang perokok dulu, juga seorang pemabuk juga. Saya juga cerita kemarin di Zoom ya. Masa lalu saya itu gelap sekali.
Tapi saya mikirnya gini, di balik kegelapan saya itu kadang gini aja ya. Kok misalnya ini saya lagi berantem gitu aja ya sama keluarga waktu itu ya. Sekarang sih oke-oke, keluarga saya sekarang baik-baik ya. Waktu pertama kali saya sama keluarga sama suami saya dalam masa apa kayak ini agak kasih ya, untuk saling memahami, itu kan sering berantem. Kalau saya berantem, itu mungkin 50 loh ya. Tapi kalau saya bawa ke kerja, saya bisa bergurau sama saudara-saudara, sama teman-teman sekerja. Bagi saya ini juga 50, makanya saya bilang kenapa 50-50. Sebab di balik saya, kemarahan saya, kebencian saya, atau mungkin kebaikan saya di rumah misalnya gitu, saya bisa balikin di pekerjaan saya, bisa bersenda gurau, bisa tertawa. Jadi kan sama-sama 50-50, maksud saya gitu loh. Jadi sebenarnya sama lah, kalau kitanya kembali baliknya gimana mikirnya. Kalau aku sih gini. Oke, oke. Terima kasih Bu Lisa. Jadi Bu Lisa apa yang tadi sharingkan ya, bilang dia cara berpikir lah gitu, cara berpikir akan masalah hidup dan apa melihat semuanya itu gitu, cara berpikirnya bagaimana. Oke, terima kasih Bu Lisa. Pak Adi, silakan. Oh, oh iya, terima kasih. Oh, yang tadi yang Pak Jason itu yang khotbahkan kayaknya sekarang jadi terbuka gitu. Kalau nggak saya juga kurang ngerti. Pikir baru sekarang aja saya baru ngerti gitu. Pak Jason yang katanya percobaan itu kan sering saya pikirin itu dari setan atau dari Tuhan. Itu benar-benar bikin bingung sampai sekarang aja. Oh iya ya. Sebenarnya tuh memang apa yang Ko Jason khotbahkan itu benar. Kita nggak usah pusingin. Kalau pusingin mana bisa tahu ya. Entah dari setan atau dari Tuhan. Yang penting kan kita jangan sampai tergoda begitu ya maksudnya. Jadi saya udah ngerti juga dari sekarang. Kalau nggak mah sampai udah umur setua begitu nggak tahu. Sampai yang nggak lama ini juga sering saya pikirin, aduh dari mana nih? Apalagi yang ada kasus yang 4 tahun yang lalu tuh temen ada 2 kasus ya yang bikin saya sekarang mungkin ya agak terbeban ya pikiran. Soalnya dia bulan ini udah mau keluar penjara. Yang kalau cerita ini kalau saya cerita lagi kayaknya agak trauma dikit-dikit, kayaknya sedih banget gitu. Soalnya pas kejadian dua-duanya saya ada di tempat gitu yang menyaksikan ya kasusnya teman yang saya ringkas saja ya supaya nggak ganggu yang lain yang mau nanya. Oh iya, kasusnya ya gitu, dia bunuh istri, udah begitu dianya bunuh, teman saya itu bunuh diri juga. Udah gitu saya sama yang teman yang lain kan ada yang telepon ke anak-anaknya, lihat anaknya yang dua-duanya begitu histeri ya, lihat mamanya udah digotong gitu ke ambulan, terus papanya juga histeri. Semuanya saya di situ, saya melihat sendiri, kayak tragis sekali gitu. Sama yang satu lagi kasus anak sekolah gitu, sekolah di Thailand. Sekolah di Thailand tuh kuliah, saya yang jamin dia ke Taiwan, sekolah di sini. Jadi rumah hari Sabtu saya tumpangin tangan gitu, doain. Besok pagi, besoknya dia meninggal. Udah gitu dari dokternya telepon saya terus. Ya, telepon terus. Maksudnya gimana nih? Soalnya mau disuntik apaan tuh ya supaya ini supaya dia udah kalau gitu nggak ketolong. Saya kan bingung, saya bukan orang tuanya, saya bilang. Sedangkan orang tuanya sekarang lagi di karantina ya. Pasti ke Taiwan dan waktu itu COVID lagi gawat-gawatnya.
Sesudah itu mamanya juga saya ditelepon juga dengar dia teriak histeri gitu. Anaknya meninggal umur 20 tahun. Udah gitu saya sering setiap hari saya pikirin, saya sampai stres. Minum obat tidur. Udah gitu saya dalam semingguan nggak kerja. Saking stresnya gitu. Sesudah itu saya juga udah lupa ya. Saya dengar di Abam. Di Abam tuh Pak Erastus dia pernah ini ya mengatakan bahwa umpamain tuh yang anak kecil itu ya, yang waktu itu mamanya doain dia, akhirnya dia hidup lagi. Tapi sesudah itu dia ditemukan di jembatan ini ya, di kolong jembatan dalam keadaan hamil ya. Terus kata mamanya kan lebih baik dia membiarkan anaknya waktu itu meninggal waktu kecil. Jadi saya ingat, wah kalau nggak saya kan putus asa juga. Kenapa ya Tuhan ya? Gitu semacam tega gitu ya. Padahal saya sih nggak berani berpikir Tuhan yang begitu. Tapi dari tingkah lakunya saya menyalahkan Tuhan. Sesudah itu, saya dengar Abam di Abam ya tanya jawab ya. Pak Eras ngomong gitu kan, oh iya. Mungkin dia memang Tuhan mencegah dia berbuat hal yang lebih ini ya. Lebih maksudnya tuh yang lebih buruk. Soalnya saya dalam hati teman saya misalnya istrinya sering ke gereja setiap minggu. Dan juga kalau yang kasus yang dua itu anaknya itu umur 20 tahun tuh anaknya pinter. Udah gitu anaknya baik-baik. Saya udah kayak anggap kayak anak sendiri gitu. Anak angkat. Nah dalam kejadian ini saya sih udah percaya bahwa itu semuanya memang kehendak Tuhan. Soalnya Pak Eras kan udah mencontohnya anak kecil itu ya. Tapi yang kalau bisa yang ingin saya tanya ya sekarang ada nggak ya mau ditambahin eh, dalam kasus yang dua ini? Kenapa dia anak apa tuh? Anggapan saya tuh orang yang sangat baik ini, tapi matinya itu sangat gak apa tuh tragis gitu. Ya itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa ditambahin selain yang dari Pak Eras. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ada tambahan ke Jason atas pertanyaan Pak Adi? Mungkin nanti juga bisa dibantu juga sama Kak Ano. Ya, eh, emang hidup ini penuh dengan misteri ya. Banyak hal yang nggak bisa kita jawab gitu loh ya. Banyak hal yang kita sama sekali nggak mengerti. Mengapa bisa terjadi ini, mengapa bisa terjadi itu, ya. Tapi hanya satu sih, saya juga belajar ya. Saya juga kan kita nggak tahu apa yang akan bisa terjadi sama kita diri kita sendiri lah. 1 menit, 5 menit, 1 jam bahkan besok kita nggak akan mengerti gitu. Tapi kita belajar aja percaya kepada Tuhan gitu ya. Tuhan punya satu planning yang memang kita nggak bisa patok memakai skenario kita. Seperti di kitab Yesaya katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu gitu. Kita nggak akan bisa mengerti dengan otak kita yang cuma segempal ini gitu ya, untuk bisa mengerti Tuhan kita yang luar biasa. Kadang kita memang manusia mau masukkan skenario eh, apa rencana kita sendiri di atas rencana Tuhan. Makanya itu timbul yang namanya kekecewaan kan. Karena dari situ kita memaksakan, nggak tercapai, nggak mengerti, akhirnya timbul kekecewaan. Makanya kita belajar untuk bisa percaya kepada Tuhan. Dan kita serahkan. Emang nggak gampang gitu ya. Makanya Bapak Abraham dibilang Bapak orang beriman. Karena memang dia nekat, serius percaya sekaligus maupun bunuh anaknya. Nggak mengerti ya. Dia berani membunuh anaknya potong-potong gitu. Nah kita belajar seperti itu. Ya, kita harus bisa belajar mempunyai iman seperti itu. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Jason. Eh,
Kalau mungkin dari Kana, dari pertanyaannya Pak Hadi itu. Soal kematian yang tragis itu ya Pak Hadi ya, kenapa kok? Ya. Iya, maksudnya itu ini ya, Kak Ane. Soalnya dua-duanya setahu saya tuh orang yang paling dekat gitu. Udah gitu peristiwanya, kejadiannya itu benar-benar saya ada di situ. Udah gitu dekat gitu. Yang saya tanya itu ya memang gimana ya, maksudnya orang baik-baik. Tapi kok matinya tragis begitu. Udah gitu masih muda lagi. Itu yang tadi saling dibunuh itu sama bunuh bukan? Bukan. Oh ya, yang itu Bukan. enggak, Yang teman pertanyaannya saya yang yang mana? bunuh. Oh, yang pertama itu teman saya itu bunuh istrinya. Udah gitu dia bunuh diri. Terus Yang yang kedua itu peristiwa lain lagi ya. oh iya. Itu anak sekolah Oh. umur 20 tahun sekolah di Taiwan. Itu saya yang jamin dia. Oh Sesudah iya. itu iya. Eh pertanyaan kenapa kok matinya tragis itu karena kita punya Iya. umumnya budaya di dunia ini ya. Atau ya yang paling kuat tentu budaya Cina ya, budaya Tionghoa, orang-orang Tionghoa itu ya. Itu kematian itu dianggap sial, betul nggak ya? Tolong koreksi saya ya, karena saya ini ya Cina KW3 ya. Mungkin kalau yang di sana kan BSA ya, barang seperti asli. Udah bisa berbahasa. Kalau aku cuma wopu cetau aja. Ya, eh, silakan koreksi saya ya kalau pemahaman saya salah. Karena gini, setahu saya pemahaman terutama pemahaman orang Tionghoa gitu ya, kematian itu adalah angka sial. 4 ya kan, 4 itu sial ya, mati ya. Ya betul. Jadi dianggap kematian itu adalah sesuatu yang buruk, kematian itu sesuatu yang sial, apalagi kalau matinya itu mengerikan dengan cara yang tidak wajar. Kalau saya itu mesong, kalau saya itu ke tempat ke rumah duka, biasanya kalau umurnya di atas 80 tahun itu dikasih warna merah gitu ya. Jadi kalau umurnya bisa panjang gitu, justru itu adalah dianggap berkat gitu ya. Tapi kalau umurnya pendek itu dianggap sial. Makanya kalau meninggalnya umur 80 tahun itu satu ruangan itu dikasih warna merah. Merah itu kan seneng, sukacita. Itu adalah pola pikir dunia ini. Takut akan kematian, kematian dianggap sial. Tapi kalau Alkitab, Rasul Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kebalikan ya. Mati adalah keuntungan. Nah, masalahnya pada saat itu orang Kristen matinya gimana? Ada yang mati digoreng, disiram minyak panas, dijadiin obor, dimakan singa, dicabik-cabik singa, dan lain sebagainya. Tragis. Ada yang ibu habis melahirkan anaknya diambil, dibiarkan di sel sebelahnya. Kemudian itu cerita-cerita martir ya. Bisa dibaca di cerita-cerita tentang martir di abad kekristenan mula-mula. Si ibu disuruh menyangkal Kristus supaya bisa menyusui anaknya. Itu hal yang tragis. Tetapi Paulus bilang, siapakah yang bisa memisahkan dari kasih Kristus? Itu dalam keadaan ketika mereka dianiaya, dimiskinkan, dikejar-kejar, dibunuh, disiksa. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah justru dengan penyiksaan, justru dengan aniaya, kita itu cepat ketemu dengan kekasih kita? Nah, jadi dalam pandangan orang Kristen, mungkin kita nggak bisa pandang dengan cara dunia ya. Kalau kita pandang kisah-kisah di Alkitab itu dengan cara dunia, maka Rasul Paulus, Rasul Petrus itu sial semua. Rasul Petrus itu matinya disalib. Disalib itu kan mati yang tragis. Hukuman mati yang sangat tragis. Tuhan Yesus juga matinya disalib. Jadi juru selamat kita, superhero kita matinya tragis sekali. Dan orang Kristen bangga dengan itu. Nah, kita lihat bahwa
Rasul Petrus, rasul-rasul orang Kristen abad mula-mula selama 3,5 abad. Itu sangat tragis kematiannya. Tapi justru itu tidak masalah buat orang Kristen. Nggak masalah mau mati cara apa. Bahkan Rasul Petrus itu dibilang waktu mau disalib, saya nggak layak disalib seperti Tuhan saya, seperti guru saya. Saya disalibnya, saya nggak layak mati seperti dia. Saya salib terbalik aja. Dia mau yang lebih menderita gitu, karena dia merasa nggak layak matinya sama-sama Tuhan Yesus. Nah, pilihannya matinya lebih tragis gitu. Jadi nggak masalah cara kita mati itu bagaimana, tapi yang masalah adalah siapa yang menjemput kita di balik kematian itu. Itu yang masalah. Karena mati itu cuma pindah, seperti kita buka tirai. Saya kasih ilustrasi seperti buka tirai, kita masuk gitu ke satu ruangan yang lain. Ruangan yang pertama adalah di dunia ini, ruangan yang kedua adalah bersama-sama dengan kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi mau caranya bagaimana, itu nggak masalah. Mungkin menurut dunia ini ya cara begitu, wah sepertinya orang terkutuk, wah sepertinya orang yang sial. Tapi buat Tuhan nggak begitu. Kenapa? Orang Kristen yang setia 3,5 abad, Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan yang duluan itu Tuhan Yesus, ya sebelum Tuhan Yesus juga dikatakan nabi-nabi itu dulu ya digitukin juga gitu. Para nabi itu digitukin juga matinya sama orang-orang Israel yang menolak ditegur oleh nabi-nabi itu. Saya kira itu Pak Hadi. Iya, terima kasih Kak Ane yang jelasin. Kayaknya hati saya langsung kayaknya tenang banyak. Sama Ko Jackson, kayaknya memang membuat hati ini jadinya lebih nggak galau. Soalnya temen ini udah hitungan, mungkin saya nggak tahu ya, katanya bulan ini. Sedangkan sekarang kan udah tanggal berapa ya? Udah mau tanggal 20-an ya, 18 ya. Itu berarti itu dalam waktu dekat ini saya bakalan ketemu dia. Mungkin ya saya kalau ketemu dia, kalau saya udah banyak dengar, maksudnya tuh dari Kak Ane, Ko Jason gitu ya, hati saya lebih nggak galau gitu. Soalnya saya padahal saya udah 4 tahun yang lalu ya, baru belakangan ini kayaknya pikirannya langsung agak kacau gitu. Soalnya saya teringat yang waktu itu begitu menyeramkan. Saya yang memimpin polisi-polisi dobrak ke rumahnya. Saya juga yang ke atas di belakang polisi yang pakai tameng ya. Tameng sampai ke lantai 3, saya di lantai 2. Saya diteriakin, kamu nggak boleh naik katanya. Darah udah banyak darah katanya. Berarti kasusnya benar ada pembunuhan gitu. Ya cari anaknya, lihat temennya, aduh lihat kasusnya mayatnya ini tuh. Saya benar-benar setengah tahun minum obat tidur. Setengah tahun baru saya lepas. Gara-gara itu dokter bilang, kamu tuh nggak bisa, cara kamu begitu salah. Nggak boleh kamu tuh mengandalkan obat buat tidur katanya. Udah gitu ya, udah saya benar-benar lepas deh. Mula-mula lepasnya susah. Sampai berapa hari nggak bisa tidur-tidur. Ya cuma itu berarti saya mungkin mentalnya saya sekarang lebih siap gitu. Kalau ketemu misalnya teman saya, dia kan tinggal dekat tetangga. Udah gitu temen yang nomor paling baik. Pasti ketemu, jadi saya ya kalau ketemu ya enggak. Sekarang saya udah ada lebih baik. Terima kasih karena sama Ko Jason. Ya, terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi kalau boleh tanya, Pak Hadi ketemu dia punya perasaan seperti apa, Pak Hadi? Maksudnya Belum. Maksudnya gini, kenapa galau gitu kalau boleh tanya ya Pak Hadi? Oh iya, begini Ko Daud, saya sebenarnya ya mungkin ada sedikit kata orang tuh gimana ya, saya nggak malu dah ya kalau ngomong di sini. Sedikit kata orang tuh sedikit depresi dah ya.
Jadi kalau ada terjadi apa-apa yang bisa ini baik bisa apa tuh bikin trauma yang agak lama itu memang saya orangnya susah melupakan. Baru yang belakangan ini saya kayaknya udah nyaman gitu, udah bisa lupa. Sekali dengar dia udah mau keluar, kalau ketemu, apalagi saya udah bawa kepikiran, apalagi ketemu orangnya ya. Tapi kalau makanya saya seneng ya, di Zoom, saya nggak ada tempat lagi, yang lain bisa saya tanyain. Kalau di Zoom kita ini, makanya saya merasa saya sangat berguna dan sangat membantu gitu. Semacam dokter buat ngobatin, semacam dokter benar. Udah gitu buat ngobatin saya gitu. Soalnya saya memang mungkin ya saya ada kata Ko Jason benar kali, setiap kejadian itu bukannya mendadak satu malam ya, tapi dari permulaan-permulaan. Soalnya saya dari kecil juga udah kurang bagus sih, makanya ada banyak trauma. Udah berapa kali hampir meninggal, tenggelam, hampir udah di kolong jembatan mobil, udah hampir kelindes. Udah gitu berbuat hal yang menghancurkan keluarga ya berjudi lah, sampai apa aja dijual. Dulu juga usaha gitu. Pernah saya ceritain sih di home. Ya itu aja ya. Makasih. Oke, makasih Pak Adi. Sama-sama. Perjuangannya memang nggak mudah Pak Adi, tapi ya saya percaya sih, seperti yang tadi katakan, semuanya itu pada kan kai itu hal. Aku nggak bisa bahasanya gimana ngomongnya. Pada kan kai itu hal. Itu kita akan ngerti gitu. Pada keseming kan kai. Tuhan punya satu maksud tertentu, mengembalikan kita kepada satu posisi yang benar, yang sempurna itu. Nanti kita akan berdoa buat Pak Hadi sama-sama ya. Supaya Pak Hadi bisa ngadapin temannya yang akan keluar ini, Tuhan bantu dan Roh Kudus tolong dalam dia menghadapi. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Atau cerita? Kalau nggak ada, kita nanti sama-sama berdoa ya buat Pak Hadi. Mungkin Kak Ana bisa bantu doakan, Kak Ana, buat Pak Hadi biar dalam menghadapi temennya yang baru keluar yang menjadi korban dia. Itu yang temennya yang habis ngebunuh istrinya itu ya Pak ya? Iya nih karena kan sekarang saya taunya pasti, yang udah pasti dia bulan 11 ini keluar. Tapi harinya, tanggalnya saya nggak tahu. Ada perasaan takut atau gimana? Saya nggak takut sama dia, Kak Ana. Yang saya tuh, maksudnya tuh kalau lihat dia, saya yakin saya pasti orangnya bawa kepikiran gitu. Mungkin bisa pengaruhin pekerjaan saya, soalnya saya tuh kalau udah dengar dia mau keluar aja, orangnya udah gelisah. Memang saya pembawaannya tuh kan gimana ya? Memang ada sedikit, terus terang aja, ada sedikit kata orang tuh depresi gitu. Tapi nggak parah kali ya. Itu anggapan saya. Jadi saya cuman ya. Yang sering muncul di pikiran apa Pak? Kalau boleh saya paham. Sering kepikiran tuh pikirin apa? Oh iya ya, kasus waktu itu. Jadi begitu ingat dia mau keluar. Iya, jadi ingat kasus yang kejadian. Iya, kejadian waktu itu. Ya itu kan. PTSD ya. PTSD namanya. Trauma. Iya. Begitulah. Baik.
Kita mau tutup apa gimana? Ya, kita tutup aja karena udah jam 10 juga. Udah jam 9 maksudnya. Kita tutup aja, nanti kita berdoa buat Pak Hadi sama-sama, dan saya tutup. Jadi mulai dulu dengan doa buat Pak Hadi, dan saya tutupkan. Ya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami bawa Pak Hadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, setiap kami punya masa lalu. Setiap kami pernah ada dalam kegelapan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan kami masing-masing semua yang ada di sini. Baik itu Bu Lisa, baik itu Bu Ailan, baik itu Pak Hadi. Tuhan, Kau tahu apa yang sudah mereka lalui. Tuhan, Kau mengerti dan Kau melihat luka-luka di dalam hidup mereka. Segala yang terjadi, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap dalam kontrol-Mu, Tuhan. Karena itu kami minta kemurahan kasih-Mu menjamah hati mereka. Hati Bu Lisa, hati Bu Ailan, hati Pak Hadi, atau siapapun di sini yang memiliki luka di masa lalu, Tuhan jamah. Kesembuhan dari tahta surgawi mengalir, menjamah setiap hati yang terluka, membalut, memulihkan. Pulihkan dan jadikan baru. Pulihkan dan jadikan Tuhan untuk mereka bisa memulihkan orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kuasa-Mu besar dan kasih-Mu sanggup memeluk mereka dimanapun mereka berada saat ini. Menggenggam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dan biarlah kesembuhan itu mengalir dan terus Tuhan dipulihkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kegelapan yang paling gelap yang pernah kami lewati di dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa pada akhirnya kami menemukan terang, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau malam hari ini kami mendapatkan satu pengertian penting. Kami tidak berurusan siapa yang mendatangkan masalah bagi hidup. Kami dapatkan pelajaran penting, yaitu masalah-masalah hidup kami adalah satu cara di mana kami menjadi sempurna di dalam-Mu. Ada satu cara di mana kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Setiap kami punya masalah-masalah hidup atau masa-masa gelap, tapi kami bersyukur Kau telah bawa kami keluar dari itu. Dan ajar kami untuk tidak terintimidasi masalah itu. Ajar kami. Dan Roh Kudus tuntun kami untuk bisa keluar. Untuk kami sendiri mau keluar daripada masa lalu kami. Untuk kami tidak mau berjerat lagi dalam masa lalu kami. Tapi kami mau keluar bersama dengan Roh. Terima kasih Bapa untuk hal yang luar biasa dan indah ini. Dan kalau malam ini kami boleh belajar bersama, diberkati bersama, bertumbuh bersama dalam kebaikan dan kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir malam ini, biar kasih Allah bersama dengan kami, tolongan dengan Roh Kudus menyertai kami. Persekutuan kami dengan Tuhan Yesus di dalam setiap doa-doa kami, kehidupan kami, untuk kami menjalani hidup. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami semua mau beristirahat, untuk kami mempersiapkan kami atau melakukan pekerjaan yang lainnya. Kau menyertai setiap kami. Besok kami bangun dengan tubuh yang segar, dengan pembinaan pada Engkau untuk menghadapi hari yang baru, tantangan yang baru, dan melihat pekerjaan-Mu di dalam setiap kami. Dan kami mengucap syukur atas itu. Terima kasih Bapa untuk semua ini. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan kami. Kami percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam.